Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Nurislamiati. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait sistem informasi manajemen dengan dosen Bapak Novi Dianatasya. Ya, untuk materi selanjutnya itu pengenalan sistem informasi manajemen atau SIM. Apa itu sistem informasi manajemen? Yaitu merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana peran SIM dalam organisasi ini? Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Nah, dikarenakan SIM ini menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi manajer atau kepentingan perusahaan di semua tingkat organisasi. Nah, data yang telah diolah menjadi informasi berguna membantu dalam merencanakan strategi, membuat keputusan operasional, serta memprediksi tren masa depan. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu dengan adanya sistem informasi ini yang terintegrasi, proses kerja menjadi lebih cepat, kemudian kesalahan dapat diminimalkan, dan kemudian juga tidak ada data yang berkurang. Yang ketiga, mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian. Nah, SIM ini berfungsi sebagai sarana koordinasi antar bagian karena informasi dari berbagai unit atau berbagai departemen ini dapat diintegrasi sehingga manajemen memiliki gambaran menyeluruh terhadap kinerja organisasi. Kemudian ada meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, tentunya dengan adanya sebuah informasi yang akurat dan real time, organisasi ini dapat memberikan respon lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan dan memperbaiki kualitas layanan. Selanjutnya terkait data. Data ini merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur menyatakan jumlah aktivitas, benda, dan sebagainya, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti dan memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan dan pemakainya. Ini menurut Gordon B. Davis tahun 2022. Ya, selanjutnya ada jenis data. Nah, jenis data ini terbagi menjadi tiga. Jenis informasi data ini, maksud saya jenis data ini ada data yang berupa nilai, berformat teks, kemudian juga data berformat tanggal, jam atau mata uang, kemudian juga bisa berupa huruf, angka, simbol, kemudian juga berupa audio, merupakan berbentuk suara ya, kemudian juga berbentuk gambar yang bisa bergerak. Lalu bagaimana dengan fungsi data? Nah, tentunya fungsi data ini sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah, kemudian juga memecahkan masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil tentunya dengan tepat. Nah, sebagai juga acuan dalam sistem implementasi dari suatu kegiatan atau aktivitas, kemudian juga sebagai dasar sebuah penelitian. Ya, selanjutnya ciri-ciri data. Nah, terdiri atas beberapa bentuk data tunggal atau yang dihimpun dari fakta suatu peristiwa. Kemudian juga data ini tidak dapat memiliki arti apapun sebelum diolah menjadi sedemikian rupa. Ya, selanjutnya jenis informasi. Nah, jenis informasi terbagi jadi tiga, yaitu informasi strategis yang merupakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Yang kedua ada informasi
praktis, yaitu untuk kebutuhan pengambilan keputusan jangka menengah dan juga informasi teknis yang diperlukan untuk operasional sehari-hari. Selanjutnya ada hierarki hubungan. Maksudnya hierarki hubungan informasi, yaitu ada data, informasi, kemudian pengetahuan dan kebijakan. Nah, data ini fakta mentah yang dikumpulkan dari aktivitas organisasi, kemudian informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang memberikan makna dan nilai. Nah, yaitu selanjutnya pengetahuan, yaitu hasil interpretasi informasi yang dikaitkan dengan pengalaman dan konteks. Yang keempat yaitu kebijakan, kemampuan menggunakan pengetahuan secara etis dan strategis untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Selanjutnya ada komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, merupakan komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, dan jaringan. Nah, contohnya ada server database dan juga perangkat jaringan. Nah, selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak ini merupakan sebuah aplikasi yang mengatur cara kerja perangkat keras. Nah, contohnya yaitu sistem ERP, software akuntansi, dan aplikasi CRM. Yang ketiga ada basis data atau database. Nah, apa itu? Adalah tempat penyimpanan data terstruktur yang menjadi sumber informasi sebuah organisasi. Yang keempat ada prosedur, merupakan kebijakan, aturan, ataupun langkah-langkah operasional yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan dalam organisasi. Yang terakhir ada manusia, atau unsur paling penting dalam sistem informasi, yaitu mencakup penggunaan, pengembangan sistem, dan manajer yang memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen basis data atau DBMS, merupakan suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, kemudian hubungan di antara data di dalam basis data dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, kemudian jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Nah, contohnya yaitu ada MySQL, Oracle, SQL Server. Selanjutnya ada sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Nah, dan juga mengintegrasikan hardware, software, database, prosedur, dan manusia. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Merupakan sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi sekaligus sebagai pengumpul, pencatatan, dan penyimpanan data. Lalu bagaimana dengan komponen SIA-nya ini, yaitu terdiri dari hardware, software, database, network atau jaringan, dan juga prosedur. Selanjutnya manfaat, yaitu mempermudah pengelolaan keuangan dan juga meningkatkan akurasi laporan keuangan, kerahasiaan, dan keamanan akses hanya yang berwenang saja. Selanjutnya adalah siklus. Ada beberapa siklus untuk SIA ini, yaitu pertama, siklus pendapatan merupakan mekanisme pendapatan yang mencakup bagian penjualan, otoritas kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, dan juga penagihan hingga penerimaan kas. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini kegiatannya itu seperti pembelian serta pembayaran dalam bentuk uang tunai. Kemudian juga siklus pengeluaran ini diperuntukkan bagi setiap perusahaan.
karena mempunyai tujuan sebagai berikut: menjamin barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan dibutuhkan. Kemudian juga ada siklus penggajian sumber daya manusia, yang dimana siklus ini mencakup kegiatan kontrak serta penggajian pegawai. Kemudian juga ada siklus produksi, yaitu meliputi kegiatan mengubah bahan produk mentah menjadi sebuah produk yang sudah jadi. Dan ada siklus juga keuangan, merupakan sebuah pelaporan keuangan berupa struktur pencatatan ke dalam jurnal dan buku besar, dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar. Selanjutnya tentang jenis-jenis SIM ini. Ya, di sini ada narasi bahwa pelajar juga perlu dibimbing agar tidak salah arah dalam menggunakan teknologi. Nah, dan tentunya teknologi ini yang kita bisa gunakan yaitu terkait SIM ini. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu ada operasional, yaitu berupa mendukung aktivitas harian, kemudian juga manajerial, mendukung manajer tingkat menengah seperti laporan penjualan bulanan. Kemudian juga ada sistem informasi strategis yang mendukung manajemen seperti analisis tren bisnis. Kemudian juga ada fungsional, yaitu seperti SIM pemasaran, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan atau SPK, merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari SPK ini, yaitu satu, membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Nah, susunannya di sini ada database, model based, software system, dan antarmuka atau user interface. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.